mentari tidak begitu menyengat hari itu, angin berhembus dengan perlahan lembut membelai dedaunan. Sebuah perkampungan sederhana yang mencerminkan kehidupan telah cukup sejahtera. Perkampungan ini bernama Dusun Padang Besi. Dusun ini mempunyai seorang raja yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk. Dialah Raja Bariat, sosok penuh karisma yang begitu diharapkan. Kebahagiaan Raja Bariat bertambah manakala Yang Maha Kuasa menghadirkan sang putri dalam kehidupannya. Putri itu bernama Putri Dayang. Suatu hari, sang putri sedang berjalan-jalan di hutan bersama pengawal dan para dayang. Sang putri sangat gembira melihat hamparan bunga yang bermekaran dan tumbuh di hutan. Dipetiknya sekuntum bunga dan diselipkannya di rambut yang panjang berurai. Wah, sangat indah sekali bunga ini. Aku senang melihat bunga ini tumbuh mekaran. Oh, Tuan Putri, membenih yang banyak sekali bunga-bunga itu. Indah dengan bunga ini. Oh, Tuan Putri, kamu memang sangat indah dan menawan. Sangat gembira bermain ke sana kemari, bercanda dan bergurau bersama inang dayangnya. Hati-hati Tuan Putri, kamu bisa terjatuh ataupun terluka. Iya pengawal, aku pasti akan berhati-hati. Gerak-gerik sang putri pun tak lepas dari kewaspadaan para pengawal agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan bagi sang putri. Tiba-tiba terdengar suara harimau yang mengaum. Hal itu membuat sang putri merasa takut. Suara apa itu? Seperti suara harimau, Tuan Putri. Namun sang Tuan Putri hanya dia mendengar suara itu. Para pengawal pun dengan sigap melindungi sang putri untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Rasa takut dan khawatir Putri Dayang Rindu berangsur-angsur hilang karena suara harimau itu bagi sang putri terdengar suara yang meminta tolong. Tuan Putri, jangan pergi. Jangan Tuan Putri, itu sangat berbahaya. Kinaklah, ada 2 ekor harimau yang bergerak. Sang putri melihat sorot mata dan tatapannya memelas dari kedua ekor harimau membuat rasa iba di hati sang putri. Ada yang belum ada. Dua ekor harimau itu dibebaskan dari jeratan perangkap para pemburu. Kasihan sekali mereka penuh dengan gila. Hati-hati Tuan Putri, mereka ini binatang buas yang bisa memangsa kita. Tidak Dayang, jika kita tidak menyakiti mereka. Dayang merasa takut dan memeringati Tuan Putri agar tidak mendekati harimau itu. Tetapi sang Tuan Putri memiliki hati yang sangat mulia. Ia lalu mencari dedaunan dan mengobati kedua ekor harimau itu dengan penuh kasihan dan kelembutan. Ia lalu mencari dedaunan dan mengobati kedua ekor harimau itu dengan penuh kasihan dan kelembutan. Melihat perlakuan sang putri yang penuh kasih sayang, lalu kedua harimau itu membalas dengan menundukkan kepalanya, seolah-olah mereka sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada putri. Melihat sang putri dan kedua harimau itu seperti telah terjalin persahabatan, semua yang menyaksikan berdecak kagum. Harimau yang dikenal hewan liar dan ganas dapat membalas budi kepada orang yang telah menolongnya. Pada hari berikutnya, sang putri turun ke sungai untuk mencuci pakaian dan mandi. Kebetulan tak ada seorang pun yang menemaninya. Akhirnya ia ditemani oleh 2 ekor harimau sahabatnya. Mereka pun berjalan ke sungai bersama kedua harimau itu, dan kedua harimau milik sang putri setia menunggu yang tak jauh darinya. Wah, kenapa suaranya sangat merdu? Siapa dia? Setelah mencari senam suara yang membuatnya penasaran,
Pengembara pun tiba di dekat sang putri. Ia melihat di balik pepohonan seorang gadis yang bersenandung sambil mencuci. Di saat ia ingin mendekatinya, ia tersadar bahwa gadis itu tidak sendirian. Tetapi sang putri ternyata ditemani 2 ekor harimau. Namun sang putri pengembara dengan sorot mata yang tajam itu lalu menampakkan dirinya tepat di belakang sang putri dan membuat kedua harimau itu melihatnya. 2 ekor harimau itu lalu mengaum dengan keras seolah-olah ingin memberitahu kepada Putri Dayang Merindu ada yang tidak diinginkan. Setelah mencari senang suara yang membuatnya penasaran, pengembara pun tiba di dekat sang putri. Ia melihat di balik pepohonan seorang gadis yang bersenandung sambil mencuci. Di saat ia ingin mendekatinya, ia tersadar bahwa gadis itu tidak sendirian. Tetapi sang gadis ternyata ditemani 2 ekor harimau. Namun sang pengembara dengan sorot mata yang tajam itu lalu menampakkan dirinya tepat di belakang sang putri dan membuat kedua harimau itu melihatnya. 2 harimau seolah ingin memberitahu kepada Putri Dayang Merindu ada yang terjadi. Mengapa kalian mengaum? Kenapa sahabatku? Harimau itu tetap mengaum sambil melihat ke sesuatu arah yang tepat di belakang sang putri. Dengan rasa penasaran, sang putri menoleh ke arah belakang, tetapi putri tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai. Marilah sahabatku, mengapa kalian sangat gelisah seperti ini? Apakah kalian lapar? Dibelainya kepala harimau itu dengan lembut. Putri Dayang Merindu tersenyum manis untuk menenangkan kedua sahabatnya dan sang putri melanjutkan aktivitasnya. Mata sang pengembara tak berkedip sedikit pun terpana menyaksikan apa yang dilihatnya. Wajah cantik dengan rambut panjang terurai senyum manis tersungging di sudut bibirnya. Ketika dengan lembut penuh kasih sayang menenangkan kedua harimau agar tenang. Setelah membuat pesan tersendiri bagi pengembara, lalu pengembara itu memberanikan diri untuk menemui dan menyapa sang putri. Duhai Putri Cinde, bolehkah kita kenalan? Lembut terdengar sapa si pengembara, tetapi tetap saja membuat sang putri terkejut. Putri Dayang menyadari bahwa di belakangnya telah berdiri seorang laki-laki yang tak dikenalnya. Dengan perasaan takut singgah di hatinya, apalagi keadaan di tepi sungai begitu sunyi dan senyap. Ketakutan erat membelenggu dirinya ketika Putri Dayang Merindu mengetahui kedua harimau sahabatnya tidak ada di dekatnya. Melihat sang putri gemetar ketakutan, sang pengembara hanya tersenyum. Maafkan kedatangan hamba, bolehkah aku mengetahui namamu? Senyum si pengembara di mata sang putri Dayang Merindu begitu angker dan menakutkan, sehingga perasaan keluh dan tubuhnya semakin gemetar. Tegur sapa si pengembara masih juga tidak dibalas. Hal ini lama-kelamaan membuat hati si pengembara merasa kesal. Akan tetapi dia tetap mencoba lagi kembali menyapa sang putri. Hei, tolong jawab pertanyaan hamba ini. Ketika tegur sapanya kembali tidak mendapatkan jawaban, perasaan si pengembara merasa tersinggung. Ia sudah berusaha untuk bertetur sapa dengan lembut dan sopan sebagai seorang laki-laki. Si pengembara merasa mereka sang putri terpaksa bersuara. Alangkah sombong gadis ini, diam lo batu. Putri Dayang Merindu merasakan ada sesuatu keanehan pada dirinya. Getaran menyimpan panas menjala di sekujur tubuhnya. Di saat itu Putri Dayang Merindu merasakan seluruh tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Masih terngiang-ngiang di telinga Putri Dayang Merindu perkataan si pengembara. Kemudian lenyap tak terdengar lagi. Perlahan Putri Dayang Merindu merasakan adanya perubahan di dirinya tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Mengapa badanku kaku macam batu? Batu, batu, batu. Alam tembangkan kidung nestapa, dahan dan ranting bisu tidak lagi kicauan burung terdengar. Hanya gemercik air sungai mengalirkan suara bumi. Semua diam dan membisu. Hanya keheningan yang ada dalam sekejap wujud jelita perlahan berganti rupa menjadi batu. Apa yang telah kuperbuat? Kenapa dia nih diam lo batu? Dia merasa keterkejutan yang luar biasa menyaksikan wujud jelita sang gadis berubah menjadi batu. Ada terselip rasa penyesalan yang mendalam di relung hatinya, tapi apa hendak dikata, semua telah terjadi. Si pengembara mengatur napasnya, menepis gejolak perasaan jiwanya.
Ia pun kembali ke kampungnya. Sementara itu, tak disangka si pengembara telah sampai di dusun Padang Bindu. Ia menghentikan langkah kakinya. Sorot mata yang tajam dan liar itu ia gunakan untuk memandang keadaan di sekitarnya. Rumah tertutup rapat. Jalan nampak lenggang seperti tak ada kehidupan. Bahkan sampai setengah dusun itu tetap sunyi dan sepi, membuat si pengembara heran. Kesunyian dan kesepian yang merata itu membuat si pengembara kesal bercampur marah. Apa ini yang disebut dusun? Mana penghuninya? Penghuni kampung yang tengah sibuk dengan urusan masing-masing, baik di luar dusun maupun di dalam rumah. Mereka sendiri tidak mendengar apa yang diucapkan sang pengembara. Petir menggelegar dengan dahsyatnya, sambung menyambung. Seluruh dusun tertutup gelap yang sangat pekat dan kelam. Sungguh mencekam dan mengerikan tidak berselang lama. Semua yang terjadi usai sudah prahara menakutkan ini telah terlalu hanya meninggalkan bentuk. Keheningan yang mencekam, matahari enggan menampakkan dirinya. Semuanya hilang, lenyap dan musnah, tak ada lagi dusun yang indah. Sekarang tinggallah goa batu yang dingin dan menakutkan. Si pengembara memandang apa yang dihadapannya. Dusun yang telah dulu tentram dan damai telah berubah menjadi goa batu. Wahai Kanda, mengapa Kanda terlihat gelisah? Suara istrinya dapat sedikit mengusir kerisauan hatinya. Lalu Raja Balian mengajak istrinya duduk berdampingan. Raja Balian memandang permaisurinya untuk sekedar mencari jawaban. Akan tetapi itu tidak ditemukannya dalam kecemasannya. Raja Balian menggenggam kedua tangan istrinya. Di sini dia mendapat ketenangan yang dapat menyejukkan kerisauan hatinya. Anda cemas kenapa? Bukankah ia sering pergi ke sungai sendirian? Melihat kecemasan dan kegelisahan sang suaminya, lambat laun hatinya juga merasa kekhawatiran. Firasatnya sebagai seorang ibu, mata bening yang berkaca-kaca. Dia takut terjadi sesuatu pada buah hatinya. Kemudian mereka diam 1000 bahasa yang ada keheningan yang mencekam dalam hati. Mereka memohon kepada Sang Maha Esa agar tidak ada sesuatu yang akan menimpa diri putri tercinta. Semoga buah itu tidak terjadi apa-apa. Jaga dan lindungi dia. Jagalah putriku, pulangkanlah dia sebagai putri yang ceria dan lindungilah dia. Tiga. Wahai Kanda junjungan hamba, adakah suatu gerangan? Raja Balian memandang permaisurinya untuk sekedar mencari jawaban. Akan tetapi itu tidak ditemukannya dalam kecemasannya. Wah, perhatianmu sekali. Aku senang melihat bunga Jokowi mekaran. Oh, Tuan Putri, sungguh ini memang